Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di ayat 4 ini dulu ya, di ayat 4 ini. Kalau kalimatnya intatuba, ba pakai alif berarti itu dua orang. Jika kalian berdua bertobat, berarti yang dimaksud di sini ada dua orang. Yang dimaksud siapa? Hafsah dan Aisyah. Yang kemarin saya sebut, bahkan di para istri Nabi pun ada geng tadi itu. Jadi Aisyah sama Hafsah itu biasanya geng yang suka ya begini, maksudnya bukan suka ya, karena istri Nabi tetap aja mulia ya. Tapi karena dibimbing oleh seorang Nabi yang mulia juga, sehingga kalaupun ada kesalahan itu selalu kemudian terarahkan. Jadi dua istri Nabi ini, terutama Hafsah putri dari Umar bin Khattab, Aisyah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, itu suka jadi satu gitu, akrab intinya. Nah, kadang yang rumpi lah. Nah, satu di antara rumpian itu yaitu kemarin. Jika Nabi menceritakan satu hal rahasia kepada Hafsah dengan catatan harusnya tidak diceritakan kepada yang lain, ternyata dibisikkan dan diceritakan juga kepada Aisyah. Nah, itu kan melanggar kesepakatan sebenarnya. Makanya ketika kemudian Nabi tahu bahwa Hafsah cerita kepada Aisyah, kemudian Hafsah tanya, kemarin itu ya, di ayat yang sebelumnya itu bukan. Qalat man amba'aka hadza. Siapa yang menceritakan itu kepadamu wahai Nabi? Kok tahu kalau saya cerita? Lu kata Allah, nabba'aniyal alimul khabir. Aku diberitahu Allah lah, ya, yang maha mengetahui dan maha teliti. Nah, itu satu kesalahan. Maka dalam ayat keempat, intatuba, jika kalian bertobat ilallahi kepada Allah, ya, jika kalian mau bertobat, tidak mengulangi kesalahan kemarin, faqad saghat qulubukuma, maka sebenarnya hati kalian telah condong kepada kebenaran. Itu lebih baik intinya. Itu lebih baik. Tapi wa in tadhahara, jika kalian tidak mau tobat lalu sering nyusahkan Nabi kayak gitu, sama Hafsah itu loh masih ada ancaman begitu. Jika kalian menyusahkan alaihi kepada Nabi, fa innallaha wa maulahu, Allah lah penolong Nabi itu, wa salihul mu'minin, dan serta orang beriman yang baik akan menjadi penolong bagi Nabi. Jadi jangan macam-macam, jangan merasa bahwa karena kamu itu perawan, kamu itu cantik, kamu itu muda, lalu bisa seenaknya terhadap suamimu. Tidak bisa, jangan begitu ya. Apalagi ini seorang Nabi. Karena Nabi ditolong, dilindungi oleh Allah, Jibril, dan orang-orang beriman yang baik. Wal malaikatu ba'da dzalika dzahir, dan selain itu para malaikat juga ini. Ceritanya itu ya, bahkan pernah ketika Aisyah dan Hafsah itu didukani, sedang diperingatkan Nabi dengan cara didiamkan oleh Nabi, selama beberapa lama, ada yang mengatakan 25 hari, ada yang mengatakan berapa hari itu bahkan ketika yang Hafsah kan kemudian merajuklah pulang ke rumahnya Umar, Abu Bakar juga demikian, Aisyah pulang ke rumah Abu Bakar, itu sama siapa? Umar malah didui pedang gitu. Kalau Rasul tidak redha kepadamu gitu, harap kamu bisa menjadi anakku, nak pedang kamu. Sama Umar malah digitu kan. Di mana Umar bin Khattab karena memang orang beriman ya, enggak kok bela anaknya, enggak bela Rasul. Nah, sampean juga begitu. Kalau seandainya sampean jadi mertua orang yang saleh, kemudian anak sampean yang perempuan merajuk pulang ke rumah sampean, rata-rata sampean ini langsung membela, membabi buta, atau mencari tahu persoalannya dan berdiri secara adil. Kira-kira anak sampean misalnya kawin sama orang beriman yang soleh, betul, terus berantem, merajuk pulang, itu banyak sambil nangis-nangis, bawang bombay gitu, ya kan?
Kira-kira sampean sebagai orang tua langsung bela atau sampean bisa berdiri adil, tabayun dulu, lalu kemudian kalau ternyata istri sampai anak sampean itu yang salah, sampean bisa membela menantu sampean? Bisa? Kayak Umar bin Khattab atau Abu Bakar gitu? Insya Allah, Gus. Itu Pak Fakru insya Allah. Kata kata Pak Cu, ya lihat dulu menantunya bukan Rasul katanya. Tetapi kan anak sampean juga bukan Aisyah maupun Hafsah. Ya kan gitu. Jadi intinya adalah berbuat adil. Berbuat adil. Jadi jangan hanya karena itu anak sampean. Sekarang belum sampai kepada menantu ya. Kepada kasus-kasus yang biasa aja lah. Kasus yang biasa aja. Misalnya anak sampean berantem dengan anaknya orang lain. Yang kecil itu lah. Ibu-ibu ini lah. Kalau yang kayak gitu misalnya anak sampean pulang, oh, ini nakal, si itu nakal. Sampean itu loh, seringkali dalam hitungan detik setelah mendengar tangisan anak sampean, yang sampean lakukan itu membela langsung. Oh, dasar memang ku anak kurang ajar. Bapak yang ngono dhisik wae karuan. Padahal belum tahu titik persoalannya. Hanya karena tangisan bawang bombay anak sampean. Nah, ini intinya berbuat adil ya. Nah, di dalam ayat ini, ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima, itu ancaman tuh. Jika tidak mau bertobat dan masih ngedodor kayak gitu, menyusahkan Nabi. Kenapa disebut tadhahar? Menyusahkan. Loh, sampean sebagai istri Nabi itu harusnya ya wis bersyukur karena menjadi istri seorang yang sangat mulia, bersyukur karena menjadi orang yang dijamin surga dengan taat, lah kok malah ya protes ini, protes itu, kurang ini, kurang itu menyusahkan itu. Nah kalau kayak gitu nanti sama nggak mau, maka asa Rabbu in talaqakunna, jika kalian tidak berubah terus masih dilewer begitu, lalu kemudian seandainya in talaqakunna, seandainya Nabi menceraikan kalian, maka asa Rabbu, maka bisa jadi Tuhannya Nabi ayyubdilahu, akan memberikan ganti untuknya. Ganti apa? Azwajan, istri-istri yang lain. Istri selain kamu yang khairan, lebih baik mingkunna, daripada kalian. Loh, ayo, diancam loh. Dari siapa? Muslimatin, perempuan-perempuan yang muslimat. Yang apa? Yang patuh. Mukminatin, perempuan yang beriman. Qanitatin, yang taat. Taibatin yang bertobat. Abidatin yang beribadah. Saihatin yang berpuasa. Sayyibatin yang janda, maupun wa abkaron yang perawan. Jadi jangan sok-sokan, masih banyak orang-orang yang apa? Perempuan-perempuan yang di sana masih banyak. Jangan menyusahkan Nabi. Intinya itu ayat ini ya. Nah, jadi sampean dan saya sebagai istri maupun sebagai suami belajar dari sini. Apa inti dari pelajaran ini? Yang diutamakan di sini bukan tentang hubungannya, tetapi yang diutamakan adalah tegaknya aturan Allah. Nabi pada saat menyampaikan ayat ini, apa tidak cinta Aisyah? Cinta. Apa tidak cinta Hafsah? Cinta. Cinta. Tapi tetap mendahulukan, kalau saya mendahulukan cinta, padahal kalau istri saya merepotkan kayak gini dan saya pertahankan, nanti saya yang kerepotan berjalan dakwah ini. Ini seperti rantai yang membelenggu kaki saya dalam berdakwah ini. Tidak bisa. Tetap harus saya tegaskan. Itu intinya begitu. Intinya begitu. Itulah kenapa dalam beberapa Suaranya hilang, Gus.
Ngapunten, suaranya kemut mungkin, guys. Jadi itu menjadi peringatan buat kita suami maupun istri bahwa yang kita dahulukan itu bukan tentang cinta basar, cinta manusianya, tetapi ketaatan kepada aturan Allah. Itu Nabi Muhammad pada saat menyampaikan ayat ini, ayat 5 ini, bahwa kamu jika masih menyusahkan Nabi, nah Allah akan menggantikan kamu dengan istri yang lebih baik, yang lebih taat, yang lebih ahli ibadah, ahli puasa, ahli tobat, yang perawan maupun yang janda. Nabi menyampaikan itu apa kemudian Nabi tidak cinta? Cinta, tapi cintaan Nabi itu tetap cinta yang diajak cinta dunia akhirat. Sehingga jangan sampai karena kecintaan manusia biasa mengalahkan ketaatan kepada Allah. Gitu. Sampean saya juga begitu. Jangan sampai kecintaan sampean kepada istri, kepada suami, itu menjadikan sampean terhalang atau terbelenggu untuk benar-benar taat kepada Allah. Makanya kemarin dalam ayat surat As-Saff, surat Al-Munafikun kan ada itu banyak. Innama amwalukum wa auladukum apa? Wa azwajukum kan fitnah aduun ya. Hartamu, anakmu, pasanganmu adalah fitnah, adalah aduun. Apa aduun kemarin? Musuh. Nah itu, ini menjadi praktek Nabi bahwa tetap harus waspada. Nabi loh ini, dan istri Nabi itu Aisyah maupun Hafsah itu. Tetap diancam bahwa jika kamu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, malah menyusahkan misi dakwah, maka kamu akan digantikan oleh perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda maupun yang perawan. Banyak di sana itu. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada syariat Allah itu di atas segala kecintaan manusia antar manusia. Sehingga harusnya rumah tangga kita itu dibangun atas pondasi-pondasi semacam ini. Pondasi yang itu tadi, tapi ya sekarang hanya jadi judul sinetron atau quote-quote tanpa isi. Aku mencintaimu karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ngomongin ngono. Tapi prakteknya orang ngono. Aku bertemu karena aku itu sebenarnya mencintaimu karena pribadimu. Tidak karena apa? Maksudnya apa? Ya mobil pribadi, rumah pribadi, pulau pribadi, gitu maksudnya. Ya tetap aja namanya matre. Kan gitu. Yang namanya karena Allah itu benar-benar karena Allah. Kalau dulu Khadijah menikah dengan Nabi, Nabi ya tidak punya apa-apa juga. Yang kaya itu Khadijah. Itu Nabi belum jadi Nabi loh ya, ya Muhammad begitu. Kan masih umur 25 waktu Rasulullah menikah dengan Khadijah itu kan masih 25. Belum Nabi. Belum masih kalau Rasul kan dalam surat Al-Kahfi kan menyatakan ana basyarum mislukum. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Jadi ketika umur 25 itu ya masih basyarun itu manusia biasa. Baru 15 tahun kemudian setelah menikah 15 tahun bersama Khadijah, kemudian wahyu turun di Gua Hira itu. Jadilah beliau menjadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang memanggil Rasulullah ya hanya orang-orang yang percaya, gitu kan. Nah, Khadijah saat itu kaya raya, Nabi Muhammad pun berarti menjadi kaya raya ketika menikah dengan itu. Umur 40 tahun Rasulullah ditunjuk jadi Nabi, maka fokus Rasulullah ya sudah bukan lagi berdagang. Fokus Rasulullah ya menjadi penyampai wahyu. Sehingga pelan namun pasti kegiatan berdagang Rasulullah ya berkurang sekali. Bahkan Khadijah yang seorang eksportir terkenal saat itu ya kemudian fokusnya membantu total misi dakwah Rasulullah. Sehingga ya gimana wong saat itu dakwanya tidak hanya butuh biaya tapi juga butuh support mental. Wong dibenci, dicaci maki, dihina, bahkan disiksa kan oleh orang-orang Mekah. Sampai terakhir kan kemudian Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sabiqul awalun itu, orang-orang awal pertama itu diusir kan dari Mekah. Nggak boleh tinggal di kota Mekah, sehingga sekelompok kecil Nabi beserta orang-orang beriman awal itu akhirnya tinggal di tenda pengungsian di luar kota Mekah. Di luar kota Mekah. Makanya kemarin ada ayat itu. Mereka yang hendak mengusir kamu di awal pertama kali itu ketika Rasulullah diusir pertama dari kota Mekah. Akhirnya apa? Begitu diusir di kota Mekah, tinggal di luar kota Mekah itu kan diembargo, secara ekonomi juga diembargo, sehingga untuk minum saja harus beli itu. Akhirnya sampai Khadijah pun meninggal, Ibu Khadijah itu meninggal di tenda pengungsian itu sebagai orang apa? Orang tidak punya apa-apa sudah, wong. Hartanya sampai habis karena untuk membeli air untuk mencukupi kebutuhan para sahabat yang terusir itu. Ya Rasulullah akhirnya tidak punya apa-apa. Sehingga setelah Khadijah wafat, baru kemudian kan Nabi menikah dengan istri-istri yang lain tuh. Satu persatu itu. Kan gitu. Nah, berarti para istri Nabi itu menikahi Nabi ketika Nabi tidak punya apa-apa itu. Berarti para istri Nabi itu menikahi Nabi bukan karena harta. Gitu loh. Jadi salah kalau ada orang mengatakan Nabi itu kaya raya. Dari mana ceritanya? Ya, Nabi tidak punya apa-apa. Jadi ketika Hafsah, ketika Aisyah, Hindun, Zainab, Ruqayyah, ya, itu menikahi Nabi. Itu ketika Nabi tidak punya apa-apa. Tidak punya. Apalagi ketika pernikahan yang dilangsungkan di Madinah. Nabi Muhammad itu hanya punya apa? Punya satu petak rumah. Secara menyatakan Nabi Muhammad itu rumahnya hanya 3x4. Yang tidak ada sekat apa-apa. Dan pintunya pun hanya dari kain. Atapnya itu dari pelepah kurma yang ditata beserta dengan daun-daun batang-batang kering. Sudah. Dindingnya pun dari tumpukan pasir basah beserta tanah liat. Ya itu yang dimiliki Nabi. Yang digantungkan di dinding beliau, dinding rumah dalam itu hanyalah baju besi, panah, tombak, dan kantung air dari kulit. Itu pun untuk perbekalan perang. Udah. Perabot rumah tangga beliau tidak ada, sedikit sekali. Sehingga ini yang harusnya menjadi pandangan kita ketika melihat rumah tangga Nabi. Jadi meskipun ayat 4 dan ayat 5 ini bicara tentang bagaimana kesalahan Hafsah dan Aisyah. Jangan melihat bahwa Hafsah Aisyah itu kesalahan besar ya. Tidak gampang menjadi istri Nabi itu. Tidak gampang. Ya. Jadi diorama misalnya sama lihat diorama kondisi rumah Nabi. Ya, kondisi rumah Nabi itu sangat sederhana sekali tuh. Kondisi rumah Nabi itu ya. Saya tunjukkan lewat gambar ya. Gambar rumah Nabi ya. Biar
kita punya gambaran lah sebenarnya dalamnya rumah Nabi itu seperti apa, barang-barang yang ada di dalamnya seperti apa. Gambarnya ini loh. Sebentar. Jadi mau menikahi orang dengan rumah seperti ini tuh kalau nggak benar-benar ini loh dulur. Kita lihat ini ya. Oh. Ini adalah rumah Nabi yang ini dipannya Nabi ya. Sudah. Kalau sama lihat Nabi bisa Google di situ bagaimana rumah Nabi itu begitu sederhana karena apa? Bagi Nabi rumah ini persinggahan. Persinggahan sementara dan ini rumah yang di dekat Masjid Nabawi itu. Sekarang rumah itu sudah nggak ada. Kan Masjid Nabawi itu diperluas ya. Jadi posisi lokasi rumahnya Nabi itu yang sekarang jadi makam. Karena Rasulullah itu dimakamkan di kamar beliau. Jadi kalau itu dianggap rumah itu nggak pantas lah. Kamar mungkin yang lebih pantas. Ya, kamar lah. Jadi kondisi rumah Nabi itu menjadi gambaran bagaimana para istri Nabi dulu itu menikahi Nabi itu karena apa? Enggak ada ya. Jadi nanti saman bisa lihat lah ini. Nah, ini kayak gini nih. Dinding rumah Nabi itu cuma ini aja. Ada ini gayung untuk tempat ini loh. Tempat tidurnya Nabi yang di bawah ini loh. Ini tempat alat-alat masaknya, ini panah. Ini kan busur panah Nabi. Rasulullah tidur di sini, sudah. Nah, ini dinding Rasulullah itu. Nah, ini bisa sama lihat lebih jelas di sini ya. Ini diorama berdasarkan hadis. Tidak punya apa-apa. Ini alat-alat masak ini. Tidak ada sekat apapun di dalamnya. Nah, dipannya Rasul kadang tidur di atas ini, makanya pernah satu saat Umar bin Khattab menemukan Nabi dengan punggung yang tampak bekas-bekas kulit kurma itu ya ini. Sudah. Ini bukan karena ini loh, ini atap mana? Ini atap rumah Nabi seperti ini. Kadang bocor kalau hujan. Nah, ini pintunya Nabi hanya berdasarkan ini, nggak ada apa-apa sudah. Ini atap rumah Rasulullah sederhana karena terbuat dari ranting pohon palem. Tirai Rasulullah, ini tirai. Ini berdasarkan hadis loh ya. Makanya kalau sama lihat di surat Al-Hujurat itu kan disebutkan. Kalau engkau berkepentingan terhadap para istri Nabi, sebaiknya sampaikanlah dari balik tirai. Kan gitu. Kan ada. Kenapa? Karena pintu Rasulullah ya cuma ini aja. Ini satu-satunya pintu ini. Nah, sama nanti bisa lihat sendiri. Ya, dulur ya. Tuh, watak kita itu sewibuk. Apalagi kemarin pas mau hari raya ya. Ganti keramik, ganti apa aja itu. Toples, ganti cat, ganti ya Allah. Ya kan, ganti popok. Ayo dulur, kalau memang kita ini pengikut Nabi, itu beneran itu berdasarkan hadis. Jangan merasa begini, loh saat itu kan nggak ada bahan bangunan Gus.
yang disampaikan Umar bin Khattab ketika nangis melihat Rasulullah itu begini, ya Rasul, Kaisar Romawi, Raja Persia, mereka hidup di istana-istana megah dengan kasur-kasur yang empuk. Kenapa engkau begini? Artinya saat itu granit paling mewah itu sudah ada dulu. Ingat loh ya. Nabi Sulaiman ketika dikunjungi oleh Ratu Balqis. Sulaiman itu hidupnya ribuan tahun sebelum Rasulullah. Sebelum Nabi Musa loh ya. Ingat loh ya. Sebelum Nabi Musa. Padahal Nabi Musa dengan Nabi Isa saja ratusan tahun. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ratusan tahun. Loh, Ratu Balqis ketika berkunjung ke Sulaiman, itu begitu memasuki istana Sulaiman, diangkat roknya itu. Karena dikira sedang memasuki air. Padahal itu lantai yang granit yang hampir seperti kaca. Saking kayak air. Itu bisa mewahnya kayak gimana. Kalau ribuan tahun sebelum Rasulullah saja sudah ada bahan semewah itu, berarti di masa Rasulullah juga ada. Tetapi memang Rasulullah memilih untuk tidak seperti itu. Juga bukan karena tidak punya. Kenapa? Karena 1/5 dari harta rampasan perang itu untuk Rasulullah. Dan Rasulullah tidak memakai itu. Karena memilih katanya, "Yai Umar, kenapa kamu nangis? Tidakkah kamu rela jika Raja Persia dan Kaisar Romawi menikmati semua kemewahan itu hanya sampai dia mati lalu dia tinggalkan. Tapi kamu dan aku, wahai Umar, akan menikmati sesuatu yang jauh lebih indah dari itu dan selamanya, yakni nanti di akhirat." Nah, itulah kondisi nanti ya. Sehingga Aisyah maupun Hafsah ketika misalnya ada sedikit kesalahan itu sangat wajar dulu. Kenapa? Karena menikahi seorang hamba yang sangat sederhana, yang bisa jadi malah bisa kalau sekarang gitu mungkin standar orang miskin mungkin ikut dapat apa? Dapat BLT mungkin. Ya kan? Dapat BLT itu. Jadi kalau Nabi hidup di zaman sekarang gitu mungkin iya masuk kategori apa? Enggak punya gitu loh. Ya dulur ya. Karena itu istri-istri Nabi baik Hafsah maupun Aisyah, Hindun, Zainab, Ruqayyah itu benar-benar menikah bukan karena persoalan seks, bukan karena persoalan kebanggaan, bukan karena persoalan kekayaan, tapi semata-mata menikah agar mendapatkan kepastian bimbingan orang yang sangat mulia, bimbingan wahyu dan mendapatkan jaminan keselamatan. Itu tok. Ya. Jadi benar-benar para istri Nabi itu orang-orang mulia yang perempuan-perempuan hebat. Makanya di ayat sebelumnya kemarin, jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan mendapatkan 2 konsekuensi. Sementara jika kalian itu apa? Taat, maka kamu akan mendapatkan juga 2 pahala yang berlipat dari orang-orang biasa. Jelas nggih? Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak. Ada?
Oke. Kalau Izin, Go. tidak ada, silakan. Silakan. Ayo. Apakah ada lelaki seperti itu zaman sekarang, Go? Lelaki yang gimana, Bu Dia? Ya itu, seperti Rasulullah itu yang punya uang, tapi uangnya malah diberikan kepada yang pada fakir miskin, pada jihad seperti itu. Terus rumahnya yang seperti itu. Adalah. Jadi gini, Rasulullah itu hadir di muka bumi itu bukan untuk namanya dijadikan kaligrafi saja, ya, atau sejarahnya dilagu-lagukan dalam bentuk syair-syair saja. Rasulullah beserta seluruh pernik kehidupannya, sunnahnya, baik qauliyah, perkataan, fi'liyah, tindakan, takririyah, persetujuan, maupun hammiyah, cita-citanya beliau. Itu semua adalah untuk dicontoh. Sekali lagi untuk dicontoh. Direplikasi. Oleh siapa? Oleh umatnya. Jelas kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada jiwa Rasul, pribadi Rasul, kehidupan Rasul. Itu uswatun hasanah. Contoh yang baik untuk kamu. Berarti untuk dicontoh. Lalu apakah ada? Pertanyaannya. Harus ada. Meskipun mungkin nanti hasilnya tidak persis seperti Rasulullah. Ya, kenapa? Karena kalimatnya di situ. Siapa yang bisa mencontoh Rasulullah? Liman kana yarjullah. Bisa kamu mengikuti Rasulullah kalau syaratnya pertama, bagi orang-orang yang hatinya selalu yarjullah, selalu rindu dan mengharap bertemu Allah. Yang kedua, selalu yarjullah wal yaumal akhir, dan orang yang selalu merindukan kampung akhirat. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak mengingat Allah. Jadi yang mengikuti Rasulullah sejak tadi, kata Mbak Bu Adia, apakah bisa orang yang selalu punya harta kemudian dipakai untuk agama? Ya bisa, harus bisa. Karena Rasulullah itu datang untuk dicontoh. Meskipun nanti tentu tidak bisa persis 100% seperti Rasulullah. Karena Nabi hidupnya memang langsung dibimbing oleh Allah. Ada salah dikit langsung ditegur. Sehingga langsung bertobat, sehingga dosa tidak pernah mampir. Ya kan? Bahkan misalnya membuat keputusan-keputusan hidup pun, Rasulullah pernah seliru. Tapi langsung diluruskan Allah. Nah, itulah kenapa kita sebagai manusia biasa, biar selalu mendapat bimbingan, hampir selama 1 hari, kita itu 17 kali menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku, bimbing aku ya Allah. Jalan yang lurus dalam menjalani hidup ini. Terus Allah tanya, maksudnya jalan lurus yang kayak gimana? Kita jawab, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan lurus kayak Nabi itu loh ya Allah. Orang-orang yang telah engkau beri nikmat hidayah dan bimbingan itu loh. Kita itu ngomong gitu. Berarti selama 1 hari kita itu 17 kali minta diberi bimbingan untuk memastikan bahwa kita ini ada di jalannya para nabi, para rasul. Sehingga kita itu tidak ada pilihan lain kecuali harus bisa. Harus bisa. Masalahnya kalaupun sekarang masih jarang tampak yang bisa, sehingga ada pertanyaan, masa ada? Itu karena manusia tidak memahami ihdinas siratal mustaqimnya secara benar. Gitu. Ketika dia ngomong, ya Allah, tunjukilah aku, bimbinglah aku jalan yang lurus, gitu kan? Lalu jalannya siapa? Jalannya para nabi,
Kita jawab gitu. Terus ditunjukin, inilah jalannya Nabi. Tidak pernah telat tahajud. Waduh ya berat ya Allah, gitu kita itu. Ya kan? Terus inilah jalannya Nabi, puasa Senin Kemis, hampir nggak pernah putus, lapar ya Allah. Itu terus ditunjuki ini istri Nabi bertutup aurat secara konsisten, sumu ya Allah. Kita gitu. Akhirnya nggak bisa kayak Nabi, nggak bisa kayak istri Nabi. Kita sendiri yang menjauhi itu. Sebenarnya kita sudah mulai ditunjuki Allah. Itu loh, nih Nabi ini loh. Nggak mau ditempati harta banyak-banyak kecuali lebih dari 3 hari. Rasulullah melakukan itu kan sebenarnya untuk dicontoh. Hanya saja kita yang kemudian itu tadi. Karena tergoda oleh kenikmatan, kemewahan, kebanggaan, setan dunia. Sehingga kita memperturutkan nafsu kita lagi. Sehingga harusnya kita ya harus tetap mengejar bagaimana menjadi pengikut Nabi. Ya, meskipun mungkin pada prakteknya sulit untuk mencapai 100% seperti Nabi. Ya kalaupun nggak 100% harusnya 75, 80. Lah ini enggak, baru diajak 25% kayak Nabi aja dah. Hop. Itu kan Nabi, Bos. Lah, terus sama minta nyontoh siapa? Michael Jackson, kan gitu. Itu ya. Jadi ayo menuju ke sana. Bersama-sama insyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita akan dimampukan Allah. Selama kita bergandengan tangan, saling membantu, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, kita akan menjadi kelompok yang ilah, exception, pengecualian. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dalam siratal mustaqim ila akhiri hayatus mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal ahya'i minhum astagfirullahaladzim. Allahumma qina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Wa inna lillahi man nawala min hadait tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadait astaghfirullahaladzim. Assalamu alaikum. اللهم ادع عنا البلاء والوباء ومد الحسين المنسين من شتات الجنب ربنا نجنا ولنا الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة اللهم صرف القلوب يا الله صرف قلوبنا صرف قلوب هذه المنزل الجماعة بين خير البلد على جنة الحبك اللهم نسألك حبك وحبا من الله ولنا اللهم نسألك حبك وحبا من ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا من السماء سبحانك إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاغفر لي ولأخي والدي ولزوجي ولذريتي ولأصحابنا سبحانك ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana